Rocky, I want to tell you that everything has its own dignity. Rocky. Kritikan pedas Rocky Gerung terhadap Jokowi sampai-sampai menyebutnya sebagai bajingan tolol menuai kritik pedas pula dari Marianus Kleden, dosen FISIP Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, alumnus Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledelero. Marianus malah menyebutnya sebagai kesembronoan Rocky Gerung dan sebuah kritikan yang biadab. Mari kita simak bersama. Kesalahan Rocky yang ketiga adalah melakukan conjecture. Banyak sekali kesempatan di mana Rocky melakukan conjecture. Conjecture artinya berpendapat atau berargumentasi dengan informasi yang tidak lengkap. Sebuah contoh yang paling menarik adalah ketika Rocky mengatakan orang NTT mengalami defisit inteligensi karena mengalami defisit protein karena sebuah praktek perawatan pasca melahirkan yang salah. Ini benar-benar sebuah conjecture karena Rocky tidak pernah melakukan penelitian tentang defisit protein. Yang kedua, Rocky tidak pernah melakukan penelitian tentang praktek penanganan ibu pasca melahirkan. Nah, sekarang Rocky menghubungkan defisit protein dengan kesalahan penanganan ibu pasca melahirkan. Kedua hal ini belum pernah diteliti oleh Rocky. Nah, di dalam ilmu sosial, kalau kita mengatakan A berpengaruh terhadap B, maka kita harus melakukan analisis korelasi, lalu melakukan analisis regresi. Seberapa besar variabel A berpengaruh terhadap variabel B. Tapi Rocky dengan seenaknya mengatakan NTT adalah sebuah provinsi yang mengalami defisit protein yang berakibat pada defisit inteligensi karena sebuah praktek perawatan atau penanganan ibu pasca melahirkan yang salah. Baik, kalau kita counter pendapat ini, sesungguhnya dari NTT ini banyak lahir jenius yang bisa menegasikan statement yang mengatakan kita mengalami defisit protein yang berdampak pada defisit inteligensi. Data empirik memperlihatkan bahwa anak-anak NTT itu sangat menonjol di dalam bidang akademik, ya. Terakhir, jadi kalau saya ngomong sejarah misalnya, ya, agresi Belanda yang kedua tahun 49, Indonesia mampu mengalahkan Belanda. Tetapi kemenangan Indonesia terhadap Belanda itu tidak bisa kita percakapkan tanpa berbicara tentang Hermann Johannes. Hermann Johannes adalah ahli fisika yang berhasil merancang dengan presisi tinggi kapan Belanda lewat dan kapan jembatan itu mesti diledakkan sehingga pasukan Belanda itu tidak bisa lewat dan malah hancur di tempat. Itu hanya bisa dilakukan oleh Hermann Johannes, ahli fisika asal NTT. Coba bayangkan, tanpa Hermann Johannes kita mungkin saya tidak menang melawan Belanda. Terakhir ada seorang bocah, saya lupa namanya, tapi bocah itu
menang dalam kompetisi internasional di bidang matematika yang mengalahkan ribuan peserta dari berbagai negara. Itu hanya dua contoh dari dua zaman yang berbeda yang memperlihatkan orang NTT itu tidak mengalami defisit inteligensi. Kalau saya mau tunjukkan terlalu banyak contoh orang yang berpengaruh terhadap seluruh proses penyelenggaraan negara yang ide-idenya datang dari NTT. Jadi kalau Anda ingin membuat pernyataan itu harus didasarkan atas informasi yang lengkap. Jadi bukan Anda pikir lalu Anda merasa itu benar, itu conjecture namanya. Jadi berpandangan bahwa apa yang saya pikirkan itu benar, padahal apa yang Anda pikirkan itu salah. Ya, jadi itu kesalahan yang ketiga yang dilakukan oleh Rocky. Kesalahan Rocky yang keempat adalah mencampur adukan konsep. Jadi tidak melakukan distingsi konsep. Jadi misalnya begini, Rocky mengatakan Jokowi itu bajingan. Lalu ketika ditanya wartawan, kok Jokowi dibilang bajingan? Lalu Rocky berkelit, bajingan itu sebuah jabatan yang terhormat dalam tradisi kerajaan Jawa. Itu Rocky tidak jujur dalam menjawab, kan dia mencampur adukan konsep. Kalau dia mengatakan Jokowi bajingan dengan seluruh ekspresi dan gesturnya, itu dia sedang menyerang Jokowi. Tidak mungkin posisi menyerang itu dibalikan menjadi pujian, tidak mungkin. Jadi itu Rocky mencampur adukan konsep. Atau konsep lain misalnya dia mengatakan Jokowi itu salah karena menyebut Pancasila sebagai ideologi, sementara tidak ada seorang presiden pun yang memperlakukan Pancasila sebagai ideologi. Loh, Pak Harto ketika memperlakukan Pancasila sebagai asas tunggal itu justru memperlakukan Pancasila sebagai ideologi, karena nilai-nilai Pancasila itu diinterpretasikan secara sentralistik, diindoktrinasikan ke semua level, dan tidak ada ruang untuk diskusi dan debat. Itu Pancasila diperlakukan sebagai ideologi. Jadi salahlah kalau Rocky mengatakan bahwa dari semua presiden hanya Jokowi lah yang menyebut Pancasila sebagai ideologi. Pak Harto itu bukan hanya mengatakan Pancasila ideologi, dia memperlakukan Pancasila sebagai ideologi. Jadi konsep itu harus jelas, jangan dicampur adukan hanya sekedar untuk membela diri. Jadi saya kembali ke konsep bajingan. Bajingan itu adalah konsep yang menyerang dalam konteks sekarang. Konteks bahasa kontemporer, tidak ada bajingan yang berarti pujian. Dan seluruh ekspresi dan gesture Rocky adalah menyerang Jokowi. Tidak mungkin konsep bajingan itu dibalikan menjadi pujian dengan merujuk kepada sebuah konsep dalam tradisi kerajaan Jawa di mana bajingan itu mendapat status terhormat. Tidak. Jadi cara berpikir begini adalah cara berpikir dari seorang yang berhati kotor. Jadi sejak awal saya sudah katakan, argumentum ad hominem itu hanya bisa datang dari orang yang berhati kotor, atau bisa datang dari suatu masyarakat yang biadab. Biadab artinya dia tidak mampu menggunakan otaknya secara cerdas untuk menganalisis persoalan dan balik menyerang dengan kata-kata kasar, argumentum ad hominem,
atau argumentum ad populum. Jadi argumentum ad hominem atau argumentum ad populum itu sedikit pun tidak menjelaskan persoalan. Dia hanya menyerang orang dan mengaburkan persoalan. Dan lucunya, orang bertepuk tangan untuk sebuah cara berpikir yang salah. Baik. Jadi Indonesia ini jangan diarahkan untuk sebuah cara berpikir yang salah dengan memberikan panggung kepada Rocky. Tidak bisa. Jadi Rocky itu disebut ahli filsafat, tapi dia hanya memperlihatkan kebodohannya sebagai orang yang mengklaim diri sebagai filsuf atau orang yang diberi predikat sebagai filsuf. Karena semua yang dikatakan itu berdasarkan argumen yang bertentangan dengan prinsip-prinsip logika. Jadi saya kembali mengulangi, argumentum ad hominem itu salah, kemudian arbitrariness itu salah, conjecture itu salah, dan ketidakmampuan membuat distingsi konsep juga salah. Kira-kira begitu.